Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang mendemonstrasikan puisi. Nah, nantinya kalian sendiri akan berlatih dan akan praktik mendemonstrasikan puisi untuk penilaian bahasa Indonesia pada kompetensi dasar ini. Nah, membaca puisi adalah sebuah seni. Nah, karena sebuah seni, maka dalam pembacaannya harus dengan indah. Ya, ada keindahan yang ditampilkan, di samping ada pesan juga di dalam puisi. Karena membaca puisi sejatinya adalah menyampaikan ungkapan hati penyair agar nantinya dapat tersampaikan kepada pendengarnya, kepada audiens. Nah, dalam pembacaan puisi ini ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan, dan 3 hal ini juga yang nantinya akan dinilai dalam pembacaan puisi. Ya, yang pertama yaitu penghayatan. Yang jelas dalam membaca puisi kita harus menghayati, tidak asal-asalan membaca, menggunakan segenap perasaan kita. Apabila puisi itu suasananya gembira, bacakan dengan penuh semangat. Apabila suasananya sedih, kita harus menghayati dengan menampilkan ekspresi yang sedih. Apabila suasananya romantis, munculkan suasana romantis tersebut. Ya, penghayatan ini sangat penting. Nah, penghayatan ini dapat terlihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu pemenggalan kata. Ya, pemenggalan kata ini sangat berpengaruh terhadap pembacaan puisi. Sebagai contoh, misalnya puisi Aku Ingin, ya, yang kemarin kalian sudah baca atau mungkin sudah kalian tuliskan, ya kan? Kalau pemenggalannya berbeda, maka feel-nya atau suasananya akan berbeda juga. Misalnya baris puisi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, misalnya seperti ini. Bandingkan pemenggalan antara yang pertama dan yang kedua. Nah, yang pertama seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, pemenggalannya bedakan dengan ini, bandingkan dengan ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya api. Pengaruh kan? Coba, lebih bagus pemenggalan yang pertama atau yang kedua? Ya, coba kalian nilai sendiri. Kemudian penghayatan itu juga tampak dari nada dan intonasi. Intonasi berbicara itu sangat berpengaruh. Nah, dengan puisi yang sama ya, bandingkan antara yang intonasinya datar dengan yang mempunyai intonasi. Nah, ini yang intonasinya datar. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya api. Bandingkan dengan ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya api. Nah, berbeda ya. Kemudian ekspresi. Nah, ekspresi ini jelas akan sangat berpengaruh.
Bandingkan dengan aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kali, kepada hati yang menjadikannya berbeda. Kemudian yang kedua yang dinilai adalah vokal, suara. Yang penting dalam membaca puisi, suara itu harus jelas. A, I, U, E, O, itu harus jelas. Kemudian yang kedua jeda, ya ada jeda. Kemudian ketahanan, jadi suara kalian harus stabil, keras terus, dan kelancaran, harus lancar. Kemudian yang ketiga, dari segi penampilan ini mulai dari teknik muncul, blocking dan pemanfaatan setting, teknik pembacaan dan cara berpakaian. Nah, saya jelaskan ya, teknik muncul. Bagaimana ketika kalian muncul? Nah, misalnya saya auto frame nih. Cara muncul yang tepat. Nah, audiens ditata, lihat, ya, jangan melihat-lihat. Nah, kalian lihat ya, teks dipegang dengan tangan kiri. Nah, kemudian tangan kanan bisa kalian gunakan untuk berekspresi. Atau mungkin kalian mau anteng saja pun bisa. Tapi itu untuk kelasnya WS Render atau Kusmus. Ya. Nah, kemudian blocking dan pemanfaatan setting, ya bagaimana kalian menempatkan diri. Kemudian teknik pembacaan. Nah, teknik pembacaan ini bermacam-macam. Ya. Tapi yang standar dalam membaca puisi, yang biasanya menjadi patokan, itu adalah membaca puisi dengan tenang, tidak jembalitan, tidak kebanyakan gerak, tapi lebih kepada ekspresi wajah dan tangan. Yang main tangan sama wajah, tidak berlarian ke sana kemari. Untuk teknik pembacaan umumnya begitu, dan cara berpakaian. Baik, itu ya. Jadi dalam membaca puisi, kita simpulkan ya, ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama penghayatan, yang kedua vokal, dan yang ketiga penampilan. Sekarang ada banyak sekali referensi, silahkan kalian cari contoh-contoh pembacaan puisi. Tetapi saya kali ini akan mencontohkan pembacaan satu puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Dalam Doa. Oke, kali ini saya akan mencontohkan pembacaan puisi. Ini adalah salah satu puisi yang nantinya bisa kalian pilih untuk baca, selain ada puisi-puisi yang lain. Nah, puisi ini berjudul Dalam Doaku, karya dari Sapardi Djoko Damono. Nah, beliau adalah sastrawan terkemuka di Indonesia, juga guru besar sastra di UI, Universitas Indonesia. Karya-karyanya sangat dikenal masyarakat luas, terutama puisi Aku Ingin. Dalam doaku, buah pena Sapardi Djoko Damono. Dalam doaku subuh ini, Kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening
siap menerima cahaya pertama yang melengkung hening, karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu yang tiba-tiba gelisah dan terbang, lalu hinggap di dahan mangga ini. Maghrib ini, dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana, bersijingkat di jalan dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku yang dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupanku. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatan.